لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرفه وصحبه أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي ما يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال ولسلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini yaitu kegiatan workshop multimedia pembelajaran di gugus 4 ini. Dan kita diberi kesempatan yaitu kesehatan yang paling utama, kemudian diberikan langkah yang ringan untuk datang ke SD Negeri 2 ini dalam kegiatan workshop ini. Dan marilah kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan alam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak kasih kita Pak Rozali yang sudah hadir menyeberang lautan pada pagi ini atas undangan kita secara lisan saja atau melihat HP, karena kami ke kantor, Bapak ini ke Pekanbaru dinas. Kebetulan pula kami nak ngaji surat, waktu itu lampu mati dari pagi sampai siang Pak. Jadi kami secara pakai telepon. Alhamdulillah Bapak sempat hadir ke gugus kita. Tak bosan-bosan kita melihat wajah Bapak yang unik. Itu ya, kalau Pak Rozali ini orangnya unik. Kalau saya ya, tapi kalau Bapak Ibu juga mungkin begitu. Jadi kedekatan kita sama Pak Rozali ini alhamdulillah seperti keluarga kita sendiri. Kemudian yang terhormat Bapak Koril yaitu Pak Apandi yang sudah juga hadir dalam acara workshop ini. Beliau ini semenjak menjadi Koril sibuk sekali. Tadi dia mengajarkan di Pedekik, hari ini sebentar lagi, semalam sudah mengajarkan di sini juga. Hari tadi pagi ke Pedekik, hari ini juga dia menghadirkan di SD Negeri 2. Karena Koril begitulah Pak ya. Jadi harus berbagi. Kemudian harus Bapak Ibu tahu juga bahwa kita pengawas tak ada. Dia jadi pengawas, dia jadi Koril. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mendoakan Bapak Koril ini senantiasa sehat walafiat. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Pak Korulnya dan keluarganya beserta keluarga Pak Rozali. Karena kalau Pak Rozali keluarga sakit, tentu dia tak bisa datang kan? Jadi sama-sama kita mendoakan bahwa beliau ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah tergabung di gugus 4 ini, alhamdulillah hadir semuanya. Kemudian yang terhormat narasumber kami ada 2 Pak di gugus 4 ini, ada kelas atas dan kelas tinggi. Alhamdulillah juga hadir hari ini. Kedua kemarin yang kelas rendah katanya gempa wajib pelatihan Pak. Alhamdulillah hari ini dia hadir. Untuk kelanjutan kata sambutan dari Bapak Korul Jabatan Bengkalis akan disampaikan oleh Bapak Panitia SPDSB. Untuk kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ghazali Abdul Muttalib yang berada di tengah-tengah kita,
kasih kurikulum Dikdas Pak ya. Yang kita hormati Ibu Haja Naimah, Ketua Gugus 4 Kecamatan Mekaris, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah yang tergabung di Gugus 4, dan bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang tergabung di Gugus 4 yang kami hormati, kami banggakan. Hari ini mungkin hari yang kedua kita menghadiri diseminasi hasil pelatihan yang sudah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan beberapa minggu yang lalu di Marina Hotel, di mana pada waktu itu yang dipanggil perwakilan dari gugus, karena gugus kita yang ada 9 di Kecamatan Mekaris ini, sedangkan peserta pada waktu itu kalau tidak salah 13 Pak ya? Gugus Mekaris. Nah 13, makanya pada waktu itu kami membagi, ada yang satu orang atau satu perwakilan satu gugus, ada yang 2 perwakilan. Dan pada waktu itu kami ambil yang gugus-gugus di kota ini 2 perwakilan. Mungkin kalau orang gugus pinggir-pinggir malah mau baca dulu, tapi kita berpikir orang-orang di kota ini tentu soal IT lebih menguasai, makanya kami utuskan 2 peserta. Baiklah, kita lanjutkan kata sambutan dari kasih kurikulum disampaikan oleh Bapak Rizali MPD. Untuk kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ibu dari K3 gugus berdiri, kemudian Pak Supandi berdiri, saya harus berdiri juga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu tanggal 6 November 2001 kita berkumpul di Aula SD 2 ini gugus 4 ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad SAW dengan berbanyak akan mendapatnya dari dunia. Sama-sama kita hormati Bapak Korwil Kecamatan Siak Kecil sekaligus pengawas Pak ya. Jangan gadis ya, Kecamatan Gadis. Nah, ya, di Ibu gugus 4, kemudian Ibu Naimah kepala SD 26, SD 27, 28, banyak saya hafalkan, banyak masalah lagi ya. Kemudian rekan-rekan guru, narasumber kita yang mana buat ya? Narasumber, oh itu 1, oh 2 orang. Iya. Kita bicara tentang multimedia pembelajaran. Saya dapat undangan hari malam Bu ya. Ya, ditelepon oleh Ibu SD 27. Kebetulan saya hari 26 itu Pak berangkat ke Pekanbaru bersama tim bos. Dalam rangka ini informasi pertama nih, dalam rangka kita ngurus bos, sebab bos sekarang ini kita tidak lagi memakai rekening yang memakai tabungan ya.
kemudian dirubah menjadi tabungan giro, dan kedepannya lagi dirubah lagi menjadi tabungan bank sinar debos namanya. Nanti hari-hari ke depan ini kita disibukkan dengan pergantian rekening itu Pak. Jadi situ kita diberi waktu tanggal 21, artinya tinggal beberapa hari lagi kita harus menyelesaikan itu. Kami sudah 2 kali pergi ke Bank Riau untuk koordinasikan tentang hal itu. Tetapi semalam hasil Zoom meeting semalam bahwa kita harus semuanya membuka rekening depos sinar itu. Pada awalnya semalam di Pekanbaru kita bersepakat yang membuka sinar depos Riau itu cuma 33 sekolah, sedangkan sekolah yang lain kita masih giro. awal rendik orang Pekanbaru. Kenapa kita langkah seperti itu? Karena kita khawatirkan pada tahap pertama barang ini tak selesai, maka uang transfer dari pusat ke sekolah akan terhambat. Itu pikiran Bapak Ibu yang hormati. Kami dari dinas sebetulnya sangat mendukung acara seperti ini, Bu. Acara seperti ini sebetulnya sudah bisa dimasukkan ke dalam pendanaan sumber dananya dari pos. Sudah bisa diambil dari sana. Ada peningkatan mutu pendidikan, ya bisa situ diambil. Dimaukan seperti itu. Jadi bukan hanya multimedia, tapi mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita manfaatkan dari dana positif. Kita sekarang merubah pola pikir kita yang selama ini kita menggunakan dana bos banyak menggunakan kepada biaya modal, dana modal, ya, beli komputer, beli laptop, atau misalnya kepada barang dan jasa. Tetapi hari ini kita coba berpikir bagaimana dana bos itu kita manfaatkan untuk pelatihan dalam meningkatkan kualitas guru kita. Saya Bapak Ibu membaca jurnal pendidikan, hasil penelitian dari para ahli. Ada tiga variabel yang mempengaruhi, yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama adalah variabel sarana, yang kedua adalah variabel manajemen, yang ketiga adalah variabel pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, di dalam penelitian itu bahwa yang sangat utama menentukan mutu pendidikan ini adalah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, artinya guru. Itu kalau tak salah saya sekitar 35%. Kalau saprana yang selama ini kita giatkan baik di dinas itu sekarang banyak program sapras, itu baru 10% menyumbang terhadap mutu pendidikan. Jadi yang terbanyak itu adalah guru. Bapak Ibu yang hormati, kita kan sekarang sudah masuk ke zaman digital Pak, ya, digitalisasi. Kita tidak bisa bantah itu. Semua kita hari ini memegang HP Android ini. Kita suka semua, sampai ke anak-anak kita. Jadi kita harus menguasai juga ini multimedia pembelajaran ini. Kami sebetulnya dari dinas sebelum COVID ini kami sudah merancang program ini. 2 tahun, pada tahun 2018 itu sebetulnya kami sudah rancang untuk kegiatan multimedia ini. Tetapi kawan-kawan kita di program itu membuangnya, menghapusnya program ini. Karena saya sangat tahu itu penting, kalau programnya sangat penting gitu Bapak Ibu. Tahun 2019 ketika kita dilanda COVID, kita kewalahan, anak-anak belajar dari rumah. Kita berapa kali pertemuan membuat modul pembelajaran tidak berhasil kita membuat modul pembelajaran. Berapa kali kita pertemuan di aula dinas, kita kumpulkan guru-guru kelas 1. Semua kelas 1 itu agak payah kalau daring.
mereka belum bisa baca, belum bisa mengenal huruf, kan gitu Bapak Ibu ya. Ketika itu kita sangat butuh tentang media ini, tetapi kita belum bisa buat. Maka kewalahan kita waktu itu dalam 1 tahun itu, tugas yang kita kasih ke anak dan kita kumpulkan, minta bantu dengan orang tua dan ibu ya. Sehingga dalam masa 1 tahun COVID itu kita ulas tentang kehilangan pembelajaran terhadap anak-anak kita. Jadi inilah sangat penting. Kalau ada media di provinsi-provinsi lain, itu mereka sudah bikin media pembelajaran gitu, sehingga mereka sudah ada stok untuk pembelajaran itu. Dan kalau kita mengajar kalau pola lama yang kita ajarkan, pola konvensional namanya, pola pembelajaran yang seperti guru kita dulu, di bawah tulis, menulis, kemudian anak mencatat. Sekarang model itu boleh dibuat, tetapi yang lebih fairnya itu adalah dengan menggunakan media pembelajaran itu. Di media pembelajaran itu, multimedia itu apa yang tak bisa kita buat? Ya Bu ya, animasi bisa kita buat, semua bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau alasan kita tidak bisa menggunakan laptop, saya rasa itu perlu kita ubah pola pikir seperti itu. Dosen saya aja umur 70 tahun ketika laptop datang masih banyak mereka belajar gitu. Saya juga belajar juga, saya bisa juga membuat animasi yang sederhana lah juga ya. PowerPoint saya udah bisa bikin gitu. Apalagi ke besok-besok ini kita sudah dihadapkan kepada mereka belajar episode ke-7 Pak ya. Mereka belajar episode ke-7 itu adalah guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dari sekolah penggerak, semuanya berhubungan dengan IT ini. Tidak ada alasan kita tidak bisa begitu. Mari kita sama-sama bisa menguasai IT ini. Saya rasa narasumber kita kemarin bagaimana mereka mengikuti proses dari awal, mengikuti kegiatan workshop yang kemarin di Hotel Marina, Pantai Marina Hotel itu. Dan saya selama melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan, saya sangat terkesan waktu kegiatan itu, kegiatan yang workshop kemarin. Sebab Bapak Ibu terus terang, biasanya kalau workshop itu kan kita adakan 5 hari Bu. 5 hari biasanya kan 3 hari peserta sudah resah mau pulang. Cepat tutup Pak, kapan tutupnya gitu kan. Tetapi kalau kali ini mereka kita kasih waktu jam 3 sore selesai ditutup, sebab Hotel Marina itu ada acara lain, acara SMP. Tetapi ternyata saya tengok belum juga selesai. Jam 3, jam 4, jam 5 baru selesai Bapak Ibu. Asik mereka membuat, mengatik laptop mereka. Dan juga narasumbernya pun bukan narasumber sembarangan yang kita datangkan. Yang Pak Robi dari LPMP itu adalah orang yang mendesain program aplikasi yang namanya Smudik. Mereka buat, mereka rancang. Saya kemarin banyak ngobrol dengan dia, dan saya tahu persis gitu beliau. Kemudian ada lagi narasumber kita dari kementerian gitu, sampai hari ini mereka memantau apa yang kita lakukan hari ini. Dan kegiatan hari ini juga saya sampaikan kepada Pak Fikri yang di kementerian kita sudah melakukan desinfeksi. Saya juga mengucapkan terima kasih sebetulnya dari kemarin dari gugus 6, kemudian sekarang gugus 4 melakukan ini. Padahal kami belum lagi membuat surat, belum lagi menegaskan surat, tetapi mereka sudah lakukan. Alhamdulillah sangat respon sekali Bapak Ibu. Berterima kasih betul kami, sangat bangga kami dengan hal ini. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau tak salah saya di DPA kami itu, kalau sekolah RKA namanya Bu ya, itu ada bantuan sebenarnya gugus ada bantuan. Tapi kami belum siap lagi, belum
belum merancang lagi yang uang itu tuh untuk RAD-nya gitu, kegunaannya apa-apa. Tetapi sekolah itu sudah melakukan itu. Terima kasih ya. Iya. Ya, apabila ke gugus 4 ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan buku selain yang Pak Swadi dapat melakukan ini dengan kegiatan yang sama. Saya siap kalau tidak kemana-mana, kalau tidak keluar kota, saya siap walaupun apa itu seberang laut ya. Tak jauh Pak Neng Kunggaris kan tak jauh. Kita kan duduk saja di Roro itu sambil lihat-lihat ini chatting dengan teman-teman gitu kan sampai di Pelabuhan Roro. Dan kami juga sangat suka sebenarnya Bu ke lapangan seperti ini. Kalau di kantor itu juga membantukan lama-lama gitu kan. Tapi kalau ke lapangan kita dengan Bapak Ibu ini tambah tadi unik saya ya, bertambah unik Bu. Iya, bertambah kita tambah ceria gitu ya. Karena ketemu dengan kawan-kawan sekolah ini. Sebab saya dulu guru juga Bapak Ibu, guru saya sebetulnya. Jadi suasana seperti ini ingat kita jadi guru gitu ya. Sebab saya mengalami dari guru masuk ke birokrasi, ke struktural, ke dinas. Saya merasakan guru itu lebih bagus caranya ya. Lebih bagus, kita bebas berpikir, kita bebas menyampaikan pendapat. Kalau di dinas kita semua berpikir tentang bagaimana menggunakan duit. Gitu kan, untung ya. Tapi kalau di sekolahnya di guru ini kita kadang-kadang tak datang satu hari itu dengan anak-anak kita, ya kan? 1 tahun itu sangat menyiksa kita, tak jumpa ketemu anak dulu ya. Nah gitu. Jadi hari ini kita coba lagi untuk membuat media pembelajaran ini. Kita nanti ingin kumpulkan hasil media ini Pak. Kita ingin kumpulkan ke dinas, kita lihat mana yang bagus. Ya kita minta nanti kepada instruktur itu buatlah media pembelajaran, ada kelas rendah, kelas tinggi. Kelas rendah itu 1, 2, 3 kan? Kelas tinggi 4, 5, 6. Coba bikin nanti media yang bagus. Saya lihat di situ. Sebetulnya kemarin juga saya dapat informasi dari Pak Fikri dari kementerian itu. Sebetulnya ini sebetulnya kegiatan awal kegiatan belum tuntas sebetulnya Ibu. Yang 5 hari itu belum tuntas. Sebetulnya kegiatan awal itu adalah membuat skenario. Skenario diambil dari KD ya Pak ya. Dari Komite Dasar kita dan kurikulum itu. Dari KD itu, dari tema itu kita bikinlah skenario pembelajarannya. Nah waktu itu kita tidak menyiapkan itu. Sehingga waktu itu hanya sederhana sekali. Nah, jadi awal itu kita membuatnya itu memang dirancang dari KD-nya, KD ya, Komite Dasarnya itu. Setelah itu nanti kita cari tematiknya, mata pelajarannya apa gitu. Sehingga itu yang kita susun, kita buat skenario pembelajarannya, itu yang kita lakukan di dalam media itu. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita coba membuat itu, nanti kumpulkan ke kami akan lihat mana yang paling bagus. Nah, kita akan kumpulkan, kita satukan. Dan ada kawan-kawan, dan kami sudah lama merancang ini Bapak Ibu ya. Kita ini hasil kerja kita ini harus di-upload ke dunia maya. Seperti itu. Entah itu namanya YouTube, entah apa namanya itu. Kemarin juga di grup ini juga saya lihat ada namanya entah dari peserta dari mana ini. Dia juga berpikir begitu. Jadi kita kumpulkan 1 tahun ini media itu dan kita upload ke YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat oleh semua orang di seluruh Indonesia ini Bapak Ibu. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Itu tentang media Pak ya. Sekarang sedikit tentang saya ketemu ini, saya informasikan sedikit tadi tentang BOS sudah tentang media. Sekarang tentang BOSDA. BOSDA ini alhamdulillah tahun ini kita dapat direalisasikan. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu
bahwa ada 2 belanja yang akan kita lakukan nanti di dalam penggunaan dana Posda. Nah, Posda tahun ini beda dengan tahun dulu, tetapi tetap penghitungan itu berdasarkan siswa. Kalau tahun-tahun kemarin penghitungan itu berdasarkan siswa itu, satu siswa itu 150.000. Kalau bos pusat kan 900 Bapak Ibu ya. Kalau Posda 150.000. Tetapi kita hitung mendapatkan 9 miliar lebih. Tetapi karena COVID ini ternyata lah pengurangan anggaran. Namanya istilahnya itu repo pusing namanya, pusing kita mikirkannya. Jadi dana itu tidak banyak sehingga kita bagi rata. Waktu itu kita konsultasi dengan Pak Edi Sakura, Mas Kualitas Pak Edi itu kita berpikir pertama itu yang kita bantu adalah sekolah-sekolah yang kecil, yang 200 ke bawah awalnya Pak. Sekolah-sekolah yang banyak-banyak itu sudah kita bantu. Tetapi karena berpikir nanti yang tak dibantu pula kecoh pula nanti kan, maka dibagi rata lah. Satu sekolah dapatlah 17 sekian jutanya. Ya 17 sekian, yang 9 juta itu khusus untuk beli laptop. Ini dalam rangka menghadapi ANBK yang akan, bukan tahun ini, mungkin kalau tak sebab tahun ini, tahun depan. Sebab ANBK ini terus-menerus Pak, saya lihat seperti itu. Besok hari Selasa kami juga diundang dalam mempertahankan tentang juknis Posda ini di bagian hukum Pekanbaru. Jadi kami bagian hukum kabupaten membawa draft juknis kita ini akan dibawa ke provinsi, akan kita presentasikan di sana, akan ditanya, akan kita pertahankan mengapa begini, mengapa begitu. Itu nanti kita didampingi oleh bagian hukum kantor bupati. Kalau tak salah saya kemungkinan besar saya ikut mungkin Bu di situ dalam mendampingi orang kantor bupati. Sebab orang kantor bupati juga yang tahu teknis itu orang dinas kata seperti itu. Itu yang terakhir mungkin ini informasi tentang beasiswa. Saya juga megang kegiatan beasiswa khusus. Ini surat sudah kita sampaikan ke Korwil Pak ya, sudah sampai ke Korwil, yaitu beasiswa khusus ini adalah beasiswa anak yang mendapat juara lomba-lomba non akademik. Jadi mungkin ada dulu KOSN namanya ya, KSN Sains, OSN, kemudian olahraga, kemudian ada seni. Jadi kalau anak-anak ibu kemarin sampai ke kabupaten ada sertifikatnya, laporkan ke kami akan verifikasi. Jika kepala sekolahnya selama mengikuti kegiatan ini sampai akhir, benar-benar kita ikuti. Kalau nanti narasumber kita ada masalah, kita bisa hubungi narasumber yang kemarin. Narasumber kemarin kan ada kontak personnya Pak ya. Ya, kami berharap betul kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan anak-anak kita terutama di Kabupaten Bengkalis ini. Lebih kurang itu saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop multimedia pembelajaran untuk gugus 4 hari ini, hari Sabtu 6 November 2021 dengan resmi kami buka. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan download aplikasi Game Master. Tulisannya Kine Master.